Oke okay guys, part 2 the video we learn about receivable management. Nah, jadi kita mau belajar manajemen piutang. Apa aja yang mau kita pelajarin? Kita akan belajar definisi, tujuan, kebijakan kredit, proses penagihan, lalu di sini ada gimana untuk kepentingannya dan strateginya gimana. Baik, langsung saja. Kalau tahu yang namanya piutang, pasti yang kita pikirin adalah berarti kita yang meminjamkan kepada seseorang gitu kan. Kita punya sesuatu yang lebih yang bisa dipinjamkan kepada orang lain. Nah, piutang ini gunanya apa? Berarti kan kita ada relasi tuh sama pelanggan gitu kan. Cuma di dalamnya tuh banyak hal yang harus kita tahu kalau ada positif dan negatif dari piutang. Nah, yang pertama, pengelolaan. Ini kita mau bahas definisi kan? Tadi udah ya, piutang itu berarti kita yang meminjamkan berbentuk uang kah atau anything lah yang dari kita untuk orang lain gitu. Terus kita bisa belajar tentang pengelolaan uang yang harus dibayar pelanggan kan, bebannya orang lain itu kepada kita. Terus buat penyeimbangan pertumbuhan penjualan resiko dari kredit gitu. Berarti di perusahaan kita tuh punya masalah gitu kan, terus kita bisa minjemin tuh misalkan uang gitu ke yang lain gitu kan, jadi ada kan keuntungannya di sana kan. Kalau dia orang bayar nggak sesuai ketentuan yang disepakati kan jatuhnya ada bunga gitu kan, jadi di situ bisa diputerin tuh buat nutup masalah kredit kita punya perusahaan gitu. Terus bisa buat minimalisir gitu piutang macet. Ya orang-orang yang kan kalau kita kasih pinjem, contohnya itu ada di desa tuh yang namanya mekar tuh. Mekar itu biasanya orang ngebandel buat bayar cicilan atau utang mereka. Kan macet tuh kalau nggak diputerin. Kan kita juga nggak bisa setang sama satu orang, jadi kan banyak orang. Jadi kalau misalkan itu bisa jadi penagihan buat yang lainnya biar ngetutup yang 1-2 orang yang macet itu tadi. Dan orang-orang yang bebal buat keterlambatan pembayaran gitu kan, itu kurun waktunya itu jangka waktu pembayaran dan tanggalnya itu kita sesuaiin gitu loh, kesepakatan di awal untuk jatuh tempo gitu ya. Kalau jatuh tempo itu sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang ngutang, ya dibayar waktu itu. Nah kalau di situ enggak, kita punya kesepakatan nih mau nambah bunga pinjaman atau kesepakatan yang lain itu sesuai dengan 2 orang itu tadi gitu. Terus kalau misalkan nih si contohnya nasabah lah ya, karena kita minjemin gitu, itu nggak bayar utang, nah kita bisa ambil tindakan gitu. Tindak lanjutnya keterlambatan bayar dan kejelasannya tuh gimana gitu. Kalau misalkan itu masih nggak bisa, kita bisa usahain dengan arus kas dan laba perusahaan kita, karena tadi jatuhnya kan macet kan piutang itu tadi. Jadi kita balik ke fokusnya ke arus kas sama pendapatan ya, laba keuntungan yang kita punya. Kalau misalkan dia lancar bayarnya, ya berarti jatuhnya baik dong buat kasnya perusahaan. Tapi kalau macet, ya itu buruk jatuhnya. Jadi ya itu tadi yang saya tegaskan di awal, kalau ada positif dan negatifnya. Terus ini bisa untuk kebijakan ya, kebijakan kreditnya tadi sudah dijelaskan. Terus kalau misalkan untuk hal yang lainnya itu bisa kita otomatiskan gitu ke sistem penagihan. Kita bisa loh bikin, misalkan nih kita contohnya ada di, kita punya utang pulsa contoh kecilnya nih. Nah itu diotomatisin tuh bisa, nanti nyedot di saldo dana kah atau apakah gitu. Jadi kita gimana caranya tetap menguntungkan buat kita. Orang kita yang ngasih utang, malah orang yang ngutang yang lebih seenaknya ke kita gitu kan. Terus bisa juga kita berhubungan dengan lembaga di bidangnya ya orang-orang yang di apa ya, pakarnya penagih utang gitu. Mungkin itu sih terkait hal-hal yang harus kita pelajari tentang manajemen piutang gitu, buat orang-orang yang terjun di dalam dunia bisnis yang mengutangkan apa yang dia punya gitu, harus memperhatikan hal-hal demikian.
Maybe that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.